Demikian sabda Zarathustra bagian pertama. 12. Lalat-lalat di pasar. Larilah temanku ke dalam kesendirianmu, sebab kulihat kau dibekakan oleh suara-suara bising dari orang-orang besar dan disengat di sana sini oleh orang-orang kecil. Sesungguhnya mengagumkan bahwa hutan dan batuan tahu bagaimana untuk diam terhadapmu. Tirulah pohon yang kau cintai, yang besar dan lebar naungan cabang-cabangnya. Dengan hening dan penuh perhatian, dia tergantung di atas laut, di mana tidak ada kesendirian. Itulah awal sebuah pasar. Dan di mana pasar telah dimulai, maka dimulailah pula kebisingan dari aktor-aktor besar dan dengungan lalat-lalat beracun. Di dunia ini, hal-hal yang terbaik pun tidak ada harganya jika tidak ada yang menyajikannya. Dan para penyaji inilah yang oleh orang banyak disebut orang besar. Sedikit sekali pemahaman orang-orang tentang apa yang sebenarnya besar itu, yaitu penciptaan. Mereka lebih suka pada semua penyaji dan aktor dari hal-hal besar. Di sekitar para perancang nilai-nilai baru, berputarlah roda kehidupan dunia ini, tak terlihat putarannya. Tapi di sekitar para aktor, berputarlah orang banyak dan kemuliaan. Demikianlah jalannya kehidupan. Roh, sang aktor memang memilikinya, tapi sedikit pengetahuan yang mereka miliki tentang roh. Dia selalu percaya pada apa yang digunakannya untuk membuat orang lain menjadi sangat-sangat percaya dirinya sendiri. Besok dia akan punya keyakinan baru, dan besoknya lagi akan ada keyakinan lain lagi. Persepsi yang tajam dimilikinya, seperti orang-orang dan cuaca yang berubah-ubah. Membuat kecewa, itu baginya berarti suatu pembuktian. Membuat tergila-gila, itu baginya suatu keyakinan. Dan darah baginya adalah argumen yang terbaik. Kebenaran yang hanya bisa didengar telinga-telinga yang peka disebutkan dusta dan penipuan. Sesungguhnya dia hanya percaya kepada dewa-dewa yang membuat banyak kebisingan di dunia ini, penuh dengan badut-badut yang mengoceh pasar ini, dan penuh dengan orang-orang yang memuliakan orang-orang besar mereka. Bagi mereka, orang-orang besar ini adalah penguasa waktu. Tapi waktu menekan mereka, maka mereka pun menekan engkau, dan mereka menginginkan ya atau tidak dari dirimu. Astaga, engkau hendak meletakkan kursimu di antara setuju dan tidak setuju terhadap mereka yang absolut dan tidak sabaran. Janganlah engkau iri, wahai para pecinta kebenaran. Kebenaran belum pernah bergandengan tangan dengan mereka yang absolut. Dan terhadap mereka yang tergesa-gesa, kembalilah engkau pada rasa amanmu. Sebab hanya di pasar sana engkau akan diserang oleh ya dan tidak. Lamban pengalaman dari semua mata air yang dalam, lama mereka menunggu sebelum mengetahui apa yang telah jatuh ke dalam mereka. Jauh dari pasar dan ketenaran semua yang besar terjadi. Jauh dari pasar dan ketenaran para perancang nilai-nilai baru tinggal. Larilah temanku ke dalam kesendirian. Aku melihat dirimu disengat di sana sini oleh lalat-lalat beracun. Larilah ketika ada angin kencang bertiup. Larilah ke dalam kesendirian. Engkau telah tinggal terlalu dekat dengan mereka yang kecil dan patut dikasihani. Larilah dari pembalasan mereka yang tak terlihat. Terhadap engkau, mereka tidak lain hanya memiliki keinginan untuk membalas. Janganlah mengangkat tangan lagi melawan mereka. Tak terhingga jumlah mereka. Dan menjadi perangkap lalat bukanlah tugasmu. Tak terhingga jumlah mereka yang kecil dan patut dikasihani. Ingatlah bahwa tetes hujan dan rerumputan
telah membawa keruntuhan bagi banyak bangunan yang angkuh. Engkau bukan batu, tapi engkau sudah dibuat berlubang oleh banyak tetesan air. Dan tetesan yang banyak itu akan membuatmu pecah dan meledak. Lelah kulihat dirimu, lelah oleh lalat-lalat beracun. Berdarah, kulihat dirimu dan terluka di ribuan tempat. Dan bahkan kebanggaanmu pun tidak mau memperingatkannya. Darahlah yang dengan lugunya mereka inginkan dari engkau. Darahlah yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka yang tak berdarah itu. Dan karenanya mereka menyengat dengan segala keluguan. Tapi engkau yang dalam menderita dengan mendalam, bahkan dari luka yang kecil sekalipun. Dan sebelum engkau dapat sembuh, ulat-ulat beracun yang sama sudah kembali merayap di tanganmu. Terlalu angkuh dirimu untuk membunuh mulut-mulut manis ini. Tapi lihatlah, jangan-jangan engkau ditakdirkan untuk disiksa oleh semua ketidakadilan beracun mereka. Mereka berdengung di sekitarmu dengan pujian. Pujian mereka mendesak, sebab mereka ingin dekat dengan kulit dan darahmu. Mereka memujimu seperti orang memuji Tuhan atau setan. Mereka mengeluh di depanmu seperti di depan Tuhan atau setan. Dan apa hasilnya? Mereka adalah penjilat dan perengek. Titik. Seringkali mereka juga tampil sebagai orang yang ramah. Tapi itu adalah akal-akalan orang pengecut. Iya, orang pengecut memang pintar. Mereka banyak berpikir tentang dirimu dengan jiwa yang sudah dipagari. Engkau selalu mereka curigai. Segala sesuatu yang banyak dipikirkan akhirnya akan dicurigai. Mereka menghukum dirimu karena semua kebajikanmu. Mereka memaafkanmu hanya di dalam hati mereka yang paling dalam atas segala kesalahanmu. Karena engkau adalah orang yang lemah lembut dan lurus, engkau berkata, mereka tidak bisa disalahkan sebab keberadaan mereka kecil. Tapi jiwa mereka yang sudah terbagari berpikir, semua keberadaan besar patut disalahkan. Bahkan ketika engkau ramah terhadap mereka, mereka masih merasa dihina olehmu, dan mereka membalas kebaikanmu dengan niat jahat yang tersembunyi. Kebanggaanmu yang hening itu selalu berlawanan dengan selera mereka. Mereka bergembira ria jika engkau mau merendahkan diri dan menjadi konyol. Apa yang kita ketahui tentang seseorang, itulah yang membuatnya jengkel. Maka berhati-hatilah terhadap mereka yang kecil ini. Di dalam kehadiranmu, mereka merasa kecil, dan kerendahan derajat mereka membara dalam dendam yang tak terlihat. Tidakkah engkau lihat betapa sering mereka menjadi bisu ketika engkau mendekati mereka, dan bagaimana kemudian tenaga mereka hilang seperti asap dari api yang baru saja padam? Iya, engkau sesungguhnya adalah nurani yang mengganggu sesamamu, sebab mereka tidak sepadan denganmu. Karena itulah mereka membencimu dan ingin menghisap darahmu. Lalat-lalat beracun itulah sesamamu. Apa yang besar di dalam dirimu itu membuat mereka makin beracun dan semakin lincah dalam terbang. Larilah temanku ke dalam kesendirian, dan pergilah ke sana ketika angin kencang tertiup. Sebab bukan nasibmu untuk menjadi perangkap lalat. Demikian sabda Zarathustra. 13. Kesucian. Aku mencintai hutan. Tidak enak tinggal di keramaian. Di sana terlalu banyak mereka yang bernafsu. Tidakkah lebih baik jatuh ke tangan seorang pembunuh daripada ke dalam mimpi seorang wanita yang bernafsu? Dan lihatlah orang-orang ini. Mata mereka mengatakannya. Mereka tidak tahu apa yang lebih baik di dunia ini daripada tidur dengan wanita. Kotoranlah yang ada di dasar jiwa mereka, dan astaga, bahkan seandainya kotoran mereka itu masih memiliki roh di dalamnya. Seandainya saja kalian sempurna, setidaknya sempurna sebagai hewan. Tapi pada hewan masih terdapat keluguan. Apakah aku
supaya memiliki keluguan dalam akalmu. Apakah aku mengatakan padamu untuk menjadi suci? Kesucian adalah kebajikan bagi beberapa orang, sementara bagi banyak orang lain itu adalah beban. Ya, mereka ini memang mampu mengontrol diri, tapi anjing betina yang bernama nafsu melirik iri dari balik semua yang mereka lakukan. Bahkan di puncak kebajikan mereka dan di dalam roh dingin mereka, si anjing betina ini masih mengikuti mereka dengan segala kekacauan dan pertentangannya. Dan betapa manisnya rayuan si anjing nafsu terhadap sekerat roh ketika dia tidak diperbolehkan mendapat sepotong daging. Kalian suka tragedi dan segala yang membuat patah hati, tapi aku tidak percaya pada anjing betinamu itu. Mata kalian terlalu tajam, dan kalian memandang dengan bernafsu kepada para penderita. Tidakkah nafsumu telah menyamar dengan nama belas kasihan? Dan perumpamaan ini aku katakan kepadamu. Tidak sedikit orang yang berniat mengusir setannya sendiri, dan kemudian membawa diri mereka kepada babi. Bagi mereka yang merasa bahwa kesucian itu terlalu sulit dilakukan, janganlah mereka memaksa diri, supaya kalian tidak menjadi jalan menuju neraka, menuju kotoran dan nafsu jiwa. Apakah aku mengatakan hal-hal yang kotor? Ini bukan hal terkotor yang kulakukan. Justru pada saat kebenaran menjadi dangkalah, mereka yang mampu membedakan menjadi tidak rela untuk pergi menuju air kebenaran, bukan ketika air itu menjadi kotor. Sesungguhnya ada orang yang suci karena sifatnya memang demikian. Mereka lebih lembut hatinya dan lebih sering serta lepas dalam tertawa daripada kalian. Mereka juga menertawakan kesucian dan bertanya, apa kesucian itu? Tidakkah kesucian itu sebuah ketololan? Tapi ketololan datang kepada kita, dan bukan kita kepadanya. Kami menawarkan hati dan perlindungan kepada tamu ini. Sekarang ia tinggal bersama kami, dan biarlah ia tinggal selama yang ia suka. Demikian sabda Zarathustra. 14. Sahabat, bagiku satu orang telah terlalu banyak. Demikian pikir sang pertapa. Pertama-tama masih satu, tapi lama-lama selalu menjadi dua. Aku dan diriku selalu terlibat terlalu jujur dalam percakapan. Bagaimana situasi ini bisa dibiarkan jika tidak ada sahabat di sekitar kita? Sebab teman sang pertapa selalu merupakan orang ketiga. Orang ketiga adalah gabus yang mencegah supaya percakapan dua yang pertama tidak tenggelam terlalu dalam. Terlalu banyak jurang curam yang menunggu semua pertapa. Karena itulah mereka menginginkan teman, agar temannya juga dapat terangkat. Kepercayaan kita kepada orang lain menunjukkan bahwa kita akan senang seandainya memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Kerinduan kita pada seorang sahabatlah yang menunjukkan ini. Seringkali cinta kita adalah piranti bagi kita untuk mengalahkan rasa iri. Dan seringkali kita menyerang dan membuat diri kita menjadi musuh semata untuk menyembunyikan kelemahan-kelemahan diri kita. Setidaknya, jadilah musuhku. Demikian perkataan dari keseganan yang sesungguhnya, yang tidak mencoba untuk mendapatkan persahabatan. Jika seseorang ingin menjadi sahabat, dia juga harus bersedia berperang untuknya. Dan untuk bisa berperang, dia harus bisa menjadi seorang musuh. Kita masih harus menghormati sang musuh dalam diri sahabat kita. Bisakah kau mendekati sahabatmu tanpa berpihak kepadanya? Dalam diri sahabat akan kita dapati musuh kita yang terbaik. Engkau akan menjadi paling dekat dengannya di hatimu ketika engkau melawannya. Engkau ingin telanjang di depan sahabatmu. Apakah untuk menghormati sahabatmu, engkau menunjukkan dirimu apa adanya? Tapi dia justru akan menyumpahimu kepada setan karenanya. Dia yang tidak menyimpan rahasia akan membuat orang lain terkejut. Demikianlah karenanya engkau harus takut akan ketelanjangan. Jika kalian dewa, barulah kalian bisa merasa malu dengan baju apapun.
Justru tidak ada hiasan yang memadai untuk seorang sahabat, sebab baginya engkau akan menjadi sebuah anak panah dan kerinduan akan adik manusia. Pernahkah engkau memandang ketika temanmu tertidur untuk mengetahui bagaimana rupanya apa yang biasa ada di wajah sahabatmu? Itulah yang ada di wajahmu, juga yang terpantul dari sebuah cermin yang kasar dan tidak sempurna. Seorang sahabat haruslah pintar dalam menduga dan menyimpan rahasia. Tidak semua hal boleh kau lihat. Mimpimu akan membukakan kepadamu apa yang dilakukan sahabatmu ketika dia bangun. Biarkan belas kasihanmu menjadi sebuah praduga untuk mengetahui pertama-tama apakah sahabatmu menginginkan belas kasihan. Mungkin dia mencintai pandangan yang tak tergoyahkan dari matamu dan mata yang tertuju pada keabadian. Biarlah belas kasihan terhadap sahabatmu disembunyikan di dalam cangkang yang keras, sampai engkau kehilangan sebuah gigi karena mencoba menggigitnya. Dengan demikian, akan ada kehalusan dan rasa manis. Apakah engkau adalah hembusan udara murni dan kesendirian, atau roti dan obat bagi sahabatmu? Banyak orang tidak dapat melepaskan rantainya sendiri, tapi tetap menjadi pembebas bagi sahabatnya. Apakah engkau seorang budak? Maka engkau tidak dapat menjadi sahabat. Apakah engkau seorang tiran? Maka engkau tidak dapat memiliki sahabat. Dan telah terlalu lama ada budak dan tiran yang bersembunyi dalam wanita. Karenanya wanita tidak dapat bersahabat. Dia hanya mengenal cinta. Di dalam cinta wanita ada ketidakadilan dan kemembabi butaan terhadap semua yang tidak dicintainya. Bahkan dalam cinta, wanita secara sadar pun masih selalu ada kejutan. Kilat dan malam bersama-sama dengan terang. Wanita belum mampu bersahabat. Wanita masih seekor kucing dan burung, atau paling baik seekor sapi. Wanita belum mampu bersahabat. Tapi katakan kepadaku, wahai para pria, siapa di antara kalian yang mampu bersahabat? Oh, kemiskinanmu, wahai pria, dan kelicikan dalam jiwamu. Apa yang kau berikan kepada temanmu justru sebanyak itu yang aku berikan kepada musuhku. Dan aku tidak akan semakin lebih miskin karenanya. Sesudah ada pertemanan, semoga terbit persahabatan. Demikian sabda Zarathustra. 15. 1001 tujuan. Banyak sudah Zarathustra melihat tanah dan bangsa. Jadi dia sudah menemukan kebaikan dan keburukan dari banyak bangsa. Tidak ada kuasa yang lebih besar didapati Zarathustra di muka bumi selain baik dan buruk. Tidak ada bangsa yang dapat hidup jika sebelumnya tidak menetapkan nilai-nilai. Tapi jika sebuah bangsa ingin mempertahankan diri, dia tidak boleh menilai sama seperti tetangganya. Banyak yang dianggap baik oleh satu bangsa, tetapi dianggap sebagai cemooh dan permusuhan bagi bangsa lain. Demikian aku mendapatinya. Banyak hal yang di sini kudapati disebut buruk, tapi di sana malah dihias dengan penghormatan umum. Tidak pernah satu tetangga memahami yang lainnya. Jiwanya selalu terheran-heran akan kesesatan dan kelicikan tetangganya. Sebuah lemping berisi kebaikan-kebaikan tergantung di atas semua bangsa. Lihat, lemping itu adalah lemping yang berisi kemenangan-kemenangan mereka. Lihat, itulah suara dari kehendak dan kuasa mereka. Isinya terpuji dan telah mereka pikirkan dengan susah payah. Apa yang tidak boleh tidak ada dan apa yang susah payah. Itulah yang mereka sebut sebagai baik. Dan apa yang membebaskan mereka dari kegelisahan yang tertinggi, yang langka dan paling susah payah, mereka puja sebagai suci. Apapun yang membuat mereka memerintah, menjajah dan bersinar terang, sehingga membuat takut dan iri tetangga-tetangga mereka. Mereka anggap sebagai hal yang tertinggi, yang utama, batu ujian dan makna bagi segala sesuatu.
Sesungguhnya saudaraku, jika engkau tahu satu saja kebutuhan bangsa, tanahnya, langitnya, dan tetangganya, engkau akan mampu menduga hukum dari pelampauan dirinya. Dan mengapa dia naik tangga itu untuk merengkuh harapannya? Engkau harus menjadi yang tertinggi di atas orang lain. Tidak ada yang mencintai jiwamu yang selalu iri itu, kecuali seorang sahabat. Inilah yang membuat jiwa seorang Yunani bergetar. Karenanya, pergilah dia ke jalannya menuju kebesaran, mengatakan kebenaran dan pintar menggunakan busur dan anak panah. Demikian terdengar menyenangkan dan sulit bagi bangsa yang memberiku nama. Sebuah nama yang juga terdengar menyenangkan dan sekaligus sulit bagiku. Menghormati ibu dan ayah dari akar jiwa yang mendalami mematuhi kehendak mereka. Lemping pelampauan diri ini digantungkan di atas oleh bangsa lain di atas diri mereka sendiri. Kemudian mereka menjadi berkuasa dan langgeng karenanya. Setia dan demi kesetiaan itu bersedia mengambil resiko kehormatan dan darah, bahkan di dalam tindakan yang berbahaya dan buruk sekalipun. Dengan mengajari dirinya demikian, sebuah bangsa berhasil menguasai dirinya sendiri sehingga menjadi penuh dan sesak dengan harapan-harapan besar. Sesungguhnya manusialah yang telah menetapkan baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya mereka tidak mengambilnya dari manapun atau menemukannya secara kebetulan. Baik dan buruk itu bukanlah suara dari langit yang datang kepada mereka. Manusia menetapkan nilai-nilai untuk mempertahankan dirinya. Dia menciptakan makna dari sesuatu, makna manusia. Karena itulah dia menyebut dirinya manusia, yaitu sang penilai. Menilai adalah mencipta. Dengarkan ini, wahai kalian yang mencipta. Penilaian adalah harta karun dan permata dari hal-hal yang dinilai. Makna hanya datang setelah penilaian, dan tanpa penilaian itu, inti dari keberadaan akan menjadi hampa. Dengarkan ini, wahai kalian yang mencipta. Jika nilai-nilai harus berubah, ini adalah perubahan dari mereka yang mencipta. Dia yang menghancurkan selalu harus menjadi pencipta. Mereka yang mencipta dulunya adalah seorang bangsa. Baru akhir-akhir ini saja berubah menjadi individu. Sesungguhnya sang individu itu sendiri adalah ciptaan yang paling akhir. Dulu, bangsa-bangsa menggantungkan lemping-lemping kebaikan di atas mereka sendiri. Cinta yang memerintah dan cinta yang mematuhi telah menciptakan lemping-lemping semacam itu untuk diri mereka sendiri. Kesenangan di dalam kawanan lebih tua daripada kesenangan di dalam ego, dan selama nurani yang baik masih disebut sebagai kawanan, nurani yang buruk hanya bisa berkata ego. Sesungguhnya ego yang cerdik ini tidak memiliki cinta yang mencari keuntungan di antara yang banyak. Dia bukanlah asal-muasal dari kawanan, tapi justru penyebab keruntuhannya. Mereka yang mencintai dan mereka yang mencipta. Mereka inilah yang selalu menciptakan baik dan buruk. Api cinta sekaligus api amarah menyala di dalam nama segala kebajikan. Banyak sudah Zarathustra melihat tanah dan bangsa. Tidak ada kuasa yang lebih besar yang didapati Zarathustra di muka bumi kecuali ciptaan dari mereka yang mencintai baik dan buruk. Demikian sebutannya. Sesungguhnya, kuasa untuk memuji dan menyalahkan ini adalah sebuah mukjizat. Katakan, wahai saudaraku, siapa yang akan menguasainya untuk aku? Siapa yang akan merantai 1001 leher hewan ini? 1000 tujuan telah ditetapkan selama ini untuk 1000 bangsa. Rantai yang tersedia untuk leher-leher ini masih kurang satu tujuan. Dan ternyata sampai sekarang manusia masih belum memiliki tujuan. Tapi coba katakan, wahai saudaraku, jika tujuan umat manusia masih belum ada, apakah itu tidak berarti bahwa kemanusiaan itu sendiri juga tidak ada? Demikian sabda Zarathustra. 16. Cinta sesama. Kamu berkerumun dengan sesamamu dan punya
punya kata-kata indah untuk tindakanmu itu. Tapi aku katakan kepadamu, cinta sesama itu adalah cinta diri yang buruk. Kamu berlari dari dirimu sendiri kepada sesamamu dan dengan senang hati menyebutnya sebagai sebuah kebajikan. Tapi aku sudah tahu apa yang ada di balik ketidakegoisanmu itu. Sang engkau lebih tua daripada sang aku. Sang engkau telah disebut suci, tapi sang aku belum. Itulah sebabnya orang-orang berkerumun kepada sesamanya. Apakah pernah aku menasihatkan padamu tentang cinta sesama? Justru aku nasihatkan kepadamu untuk lari dari sesamamu. Aku nasihatkan kepadamu cinta yang terjauh. Cinta pada yang jauh dan yang akan datang lebih tinggi daripada cinta sesama. Yang lebih tinggi daripada cinta kepada manusia adalah cinta kepada barang-barang dan bayang-bayang. Bayang-bayang ini yang berlari di depanmu, wahai saudaraku, lebih indah daripada dirimu. Mengapa tidak kamu berikan daging dan tulangmu kepadanya? Tapi kamu ketakutan dan berlari kepada sesamamu. Kamu tidak tahan sendirian dengan bayang-bayang itu, dan tidak cukup mencintai bayang-bayang itu, sehingga kamu berusaha untuk mengajak sesamamu ke dalam cinta, dan kamu menghiasi dirimu sendiri dengan kesalahan itu. Aku ingin agar kamu dan sesama yang ada di dekatmu tidak tahan terhadap kesalahan itu, supaya kamu menciptakan sahabatmu sendiri, dan untuk dia menciptakan hati yang meluap dari dalam dirimu sendiri. Kamu mencari saksi ketika kamu ingin memuji dirimu sendiri, dan setelah kamu menyesatkannya sehingga dia memiliki kesan baik terhadap dirimu, kamu pun pada gilirannya ikut tersesatkan agar muncul kesan baik tentang dirimu sendiri. Dia yang berbicara berlawanan dengan apa yang dia tahu adalah pembohong. Tapi yang lebih pembohong adalah dia yang berbicara berlawanan dengan apa yang dia tidak tahu. Seperti itulah caramu berbicara dalam pergaulan dengan sesamamu, sehingga dengan itu kau membohongi sesamamu dengan dirimu sendiri. Kemudian berkatalah si tolol, bergaul dengan manusia membahayakan karakter, apalagi jika kita tidak punya karakter. Yang satu pergi kepada sesamanya karena dia mencari dirinya sendiri. Yang satunya lagi pergi kepada sesamanya karena dia ingin menghilangkan dirinya sendiri. Cinta dirimu yang buruk membuat kesendirianmu menjadi sebuah penjara. Mereka yang paling jauh adalah mereka yang menebus cintamu kepada sesamamu. Dan jika ada 5 di antaramu bersama-sama, orang ke-6 harus mati. Dan aku pun tidak gemar dengan perayaan-perayaanmu. Terlalu banyak aktor yang telah kudapati di sana. Bahkan penontonnya pun seringkali bertingkah seperti aktor. Bukan pergi kepada sesama yang aku ajarkan kepadamu, tapi pergi kepada sahabat. Biarkan para sahabat menjadi perayaan di bumi bagimu dan kesempatan bagimu untuk mencicipi adil manusia. Aku ajarkan kepadamu sahabat dan hatinya yang meluap. Tapi dia harus terlebih dahulu tahu bagaimana menjadi spon yang menyerap sebelum dia dicintai oleh hati yang meluap. Aku ajarkan kepadamu sahabat, di mana dunia ada lengkap. Sebuah cangkang dari yang baik, sahabat yang mencipta, yang selalu punya sebuah dunia lengkap, utuh untuk diberikan. Dan sebagaimana dunia telah bergulir menjauh darinya, dunia akan bergulir kembali bersamanya dalam lingkaran-lingkaran, seperti menjadinya baik dari buruk dan menjadinya tujuan dari kebetulan. Biarkan yang akan datang dan yang terjauh menjadi sebab dari harimu yang sekarang. Dalam diri sahabatmu, kamu akan mencintai adik manusia sebagai sebab bagimu. Saudaraku, bukan cinta sesama yang aku nasihatkan padamu, tapi cinta yang paling jauh. Demikian sabda Zarathustra.
17. Jalan mereka yang mencipta. Apakah engkau ingin memasuki kesendirian, saudaraku? Apakah engkau ingin membuka jalan untuk mencari dirimu sendiri? Berhentilah sebentar dan dengarkan kata-kataku ini. Dia yang mencari akan mudah tersesat. Semua kesendirian adalah salah. Demikian kata kawanan, dan engkau sudah lama menjadi salah satu dalam kawanan itu. Suara kawanan masih bergaung di dalam dirimu ketika engkau berkata, "Nuraniku tidak lagi sama denganmu." Itu akan menjadi sebuah kecaman dan rasa sakit bagi mereka. Lihat, pengetahuan itu pun juga membawa rasa sakit, dan nyala terakhir dari nurani itu masih menyala pada penderitaanmu. Tapi engkau ingin pergi ke jalan penderitaanmu, yaitu jalan menuju dirimu sendiri. Kalau demikian, tunjukkan wewenang dan kekuatanmu untuk melakukannya. Apakah engkau adalah sebuah kekuatan dan wewenang baru? Sebuah gerak pertama? Sebuah roda yang berputar sendiri? Bisakah engkau memaksa bintang-bintang berputar di sekelilingmu? Astaga, masih terlalu banyak nafsu yang menginginkan ketinggian. Begitu banyak kejangan ambisi. Tunjukkan kepadaku bahwa engkau bukan mereka yang bernafsu dan ambisius. Astaga, begitu banyak pikiran yang tidak berbuat apapun kecuali seperti pompa udara. Ia meniupkan udara ke dalam dan semakin kosong jadinya. Bebas, demikian engkau anggap dirimu? Maka aku ingin mendengar pemikiran yang menguasaimu, bukan seruan bahwa engkau telah lepas dari sebuah kungkungan. Apakah engkau termasuk mereka yang telah lepas dari sebuah kungkungan? Banyak orang kehilangan nilai dirinya ketika dia lepas dari pengabdiannya. Bebas dari apa? Apa peduli Zarathustra terhadap itu semua? Jelas sekali matamu bertanya kepadaku, bebas untuk apa? Bisakah engkau menetapkan baik dan buruk dan menetapkan kehendakmu sebagai hukum atas dirimu sendiri? Bisakah engkau menjadi hakim dan penegak bagi hukummu sendiri? Mengerikan rasanya berada sendirian dengan hakim dan penegak hukum kita sendiri. Sama seperti nasib sebuah bintang yang jatuh ke dalam sebuah ruang kosong, ke dalam nafas beku kesendirian. Hari ini engkau, sang individu, masih menderita karena orang banyak. Hari ini keberanianmu masih utuh, demikian juga harapanmu. Tapi pada suatu hari kesendirian akan membuatmu lelah, dan suatu hari nanti keangkuhanmu akan bertekuk lutut dan keberanianmu menggertakkan gigi dan berteriak, "Aku sendiri." Pada hari itu, engkau tidak akan lagi melihat ketinggianmu. Kerendahanmu tampak terlalu dekat. Keluhuranmu akan membuatmu takut sendiri, seolah dia adalah hantu. Pada hari itu engkau akan berteriak, "Semuanya salah." Ada perasaan-perasaan yang berusaha membunuh mereka yang kesepian. Jika gagal, perasaan-perasaan itulah yang harus mati. Tapi mampukah kau melakukannya? Mampukah kau menjadi seorang pembunuh? Pernahkah engkau tahu, wahai saudaraku, tentang kata muak? Tahukah engkau bagaimana kemarahan, rasa keadilanmu ketika engkau bertindak adil kepada mereka yang mencemoohmu? Engkau membuat banyak orang berpikir lagi tentang dirimu, dan biaya untuk pemikiran itu akan mereka tagihkan kepada bonimu. Engkau mendekat kepada mereka, lalu engkau lewat begitu saja. Karena itulah mereka tidak pernah memaafkanmu. Engkau pergi melampaui mereka, tapi semakin tinggi engkau mendaki, semakin kecil engkau tampak di mata yang iri. Tapi yang paling mereka benci adalah ketika engkau terbang.
Bagaimana mungkin kalian bisa adil terhadapku? Harusnya demikian kau katakan. Aku telah memilih ketidakadilanmu sebagai jatah yang telah ditetapkan untukku. Ketidakadilan dan kotoran mereka lemparkan kepada orang-orang yang kesepian. Tapi saudaraku, jika engkau ingin menjadi bintang, engkau tidak boleh menyurutkan sinarmu untuk mereka. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang baik dan adil. Mereka akan senang hati menyalibkan orang-orang yang menciptakan kebaikan untuk diri sendiri. Mereka benci orang-orang yang sendirian. Berhati-hatilah pula terhadap kesederhanaan suci, sebab segala yang tak sederhana akan dianggapnya tidak suci. Dan dengan senang hati, ia akan bermain dengan api, dengan kayu dan nyala api. Berjaga-jagalah terhadap serangan cintamu sendiri. Terlalu mudah sang penyendiri meraih mereka yang ditemuinya. Banyak orang yang tidak boleh kau beri tanganmu, tapi cakarmu. Dan aku ingin cakar itu memiliki kuku yang tajam. Tapi musuh yang paling berbahaya yang bisa kau dapati adalah dirimu sendiri. Engkau akan mencegat dirimu sendiri di tengah-tengah hutan dan gua-gua. Engkau yang sendirian. Engkau menapaki jalan menuju ke dirimu sendiri. Jalan yang melewati dirimu sendiri dan 7 setanmu. Engkau akan menjadi bidat bagi dirimu sendiri, tukang sihir dan tukang nujum, idiot dan peragu, yang sesat dan bajingan. Engkau harus membakar diri dalam apimu sendiri. Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi baru jika engkau tidak menjadi abu terlebih dahulu? Engkau yang sendiri, engkau yang menapaki jalan mereka yang mencipta. Tuhanlah yang akan kau ciptakan untuk dirimu sendiri dari 7 setanmu. Engkau yang sendiri, engkau menapaki jalan mereka yang mencinta. Engkau mencintai dirimu sendiri, karenanya engkau membenci dirimu sendiri. Sama seperti kebencian para kekasih mencipta, itulah keinginan mereka yang mencinta. Karena dia membenci, apalah yang diketahuinya tentang cinta jika dia tidak diharuskan untuk membenci apa yang dicintainya. Pergilah ke dalam kesendirian dengan cintamu, wahai saudaraku. Dan dengan penciptaanmu, barulah keadilan akan datang tertatih-tatih mengikuti langkahmu. Pergilah ke dalam kesendirian bersama air mataku, wahai saudaraku. Aku mencintai mereka yang berusaha melampaui dirinya sendiri sampai dia ambruk dan menyerah. Demikian sabda Zarathustra. 18. Wanita muda dan wanita tua. Mengapa engkau berjalan berjingkat-jingkat di bayangan ketakutan di tengah senja, wahai Zarathustra? Mengapa engkau bersembunyi di balik mantelmu? Apakah engkau telah menemukan harta karun? Ataukah engkau telah mendapat anak haram? Ataukah engkau hendak mencuri? Hei sahabat orang jahat. Sesungguhnya saudaraku, demikian kata Zarathustra, sebuah harta karun memang telah diberikan kepadaku. Ini sebuah kebenaran kecil yang aku bawa. Tapi ia nakal seperti anak kecil. Jika aku tidak membungkam mulutnya, dia akan menjerit terlalu keras. Sebab ketika aku berjalan sendirian di saat mentari hampir tenggelam, aku bertemu seorang wanita tua. Demikianlah dia berkata kepada jiwaku, banyak yang telah dikatakan Zarathustra kepada kami, wanita, tapi dia tidak pernah berbicara tentang wanita. Aku menjawab, jika ingin berbicara tentang wanita, kita harus pergi kepada pria. Berbicara kepadaku tentang wanita, katanya, sebab aku sudah cukup tua untuk segera melupakannya. Aku menuruti kehendak si wanita tua, dan demikian sabdaku kepadanya. Segala yang ada pada diri wanita adalah teka-teki, dan segala yang ada pada wanita memiliki satu jawaban yang disebut kehamilan. Bagi wanita,
Pria tidak lebih sekedar alat, dan tujuannya selalu ada pada anak. Tapi apa arti wanita bagi seorang pria? Dua hal berbeda yang didambakan oleh pria sejati, bahaya dan hiburan. Karena itulah dia menginginkan wanita, sebab wanita mainannya yang paling berbahaya. Pria harus dilatih menghadapi medan laga, dan wanita adalah hiburan bagi sang pejuang. Selain itu, yang ada hanya kebodohan. Buah-buah yang terlalu manis bukanlah kesukaan sang pejuang, karena itulah dia menyukai wanita. Sebab wanita yang termanis pun masih tetap pahit. Wanita lebih memahami anak daripada pria, tapi pria lebih kekanak-kanakan daripada wanita. Dalam diri pria sejati tersembunyi seorang anak. Dia ingin bermain. Wahai wanita, temukan sang anak dalam diri pria. Biarlah wanita menjadi barang mainan, murni dan cantik seperti batu permata, diterangi oleh kebajikan-kebajikan dari dunia yang belum datang. Biarlah cahaya bintang bersinar dalam cintamu. Biarlah harapanmu berkata, semoga aku mengandung sang Andi manusia. Biarlah ada keberanian dalam cintamu. Dengan cintamu, engkau akan menyerang dia yang membuatmu takut. Biarlah martabatmu ada dalam cintamu. Sebab selain itu, sedikit sekali yang diketahui wanita tentang martabat. Tapi jadikan yang satu ini martabatmu. Cintailah lebih daripada kau dicintai, dan jangan mau menjadi yang nomor 2. Biarlah pria ketakutan ketika wanita mencintai, sebab wanita akan membuat segala pengorbanan dan segala hal lainnya dianggap tidak berharga. Biarlah pria ketakutan ketika wanita membenci, sebab dalam jiwa pria yang paling dalam hanya ada keburukan. Sementara pada jiwa wanita yang paling dalam ada kejahatan. Apa yang paling dibenci wanita? Demikian kata sang besi kepada sang magnet. Aku paling membencimu sebab engkau mampu menarik, tapi terlalu lemah untuk membuatnya menempel pada dirimu. Kebahagiaan pria adalah aku akan. Kebahagiaan wanita adalah dia akan. Lihatlah, dunia telah menjadi sempurna. Demikian pikir setiap wanita ketika dia mematuhi dengan segala cintanya. Patuh, itulah keharusan sang wanita, dan juga menemukan kedalaman dari permukaannya. Permukaan adalah sifat wanita yang penuh dengan gelombang yang menghempas tanpa henti dari air yang dangkal. Tapi sifat pria itu dalam, dan arusnya mengalir melewati gua-gua bawah tanah. Wanita mampu mengira-ngira kekuatan arus itu, tapi tidak memahaminya. Lalu jawab si wanita tua, banyak hal cemerlang yang dikatakan Zarathustra, apalagi bagi telinga yang masih cukup muda untuk itu. Aneh, Zarathustra hanya tahu sedikit tentang wanita, tapi kata-katanya benar tentang mereka. Apakah ini terjadi karena pada diri wanita tidak ada yang tidak mungkin? Sekarang terimalah sebuah kebenaran kecil sebagai tanda terima kasihku. Aku sudah terlalu tua untuknya. Gendong dan bungkam mulutnya. Jika tidak, kebenaran kecil ini akan berteriak terlalu keras. Berikan kebenaran kecilmu itu padaku, hei wanita, kataku. Dan berkatalah si wanita tua, engkau hendak pergi kepada wanita. Jangan lupa membawa cambukmu. Demikian sabda Zarathustra.